Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran ketiga. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sudah siap anak-anak? Iya, nah kita perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oh iya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan ya, nama Ibu Rizky Aprilia Saputri. Biasa dipanggil Bu Kiki. Pekerjaan Bu Kiki adalah mahasiswa PPG Prajabatan UNY tahun 2020. Asal Bu Kiki dari Magelang, Jawa Tengah. Hobi Bu Kiki adalah mendengarkan musik. Hari ini kita akan belajar bersama. Semoga kalian senang ya mengikuti pembelajaran dari Bu Kiki. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, menganalisis peristiwa lahirnya Pancasila. Yang kedua, membuat peta pikiran tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Yang ketiga, menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang keempat, menuliskan nilai Pancasila yang terkandung dalam sebuah kegiatan sehari-hari. Nah, tahukah kamu, mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana ya proses perumusan Pancasila? Ada yang tahu? Nah, yuk kita bahas bersama mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, panca itu artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar ya. 5 dasar yang menjadi dasar untuk kita bertindak. Pancasila itu dikenal sejak zaman Majapahit anak-anak. Nah, istilah Pancasila sudah termuat dalam kitab Negara Kertagama yaitu karangan Empu Prapanca dan dalam kitab Sutasoma yaitu karangan Empu Tantulak. Jadi istilah Pancasila itu sudah ada sejak dulu ya. Nah, lahirnya Pancasila. Pancasila lahir itu dari sidang pertama BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu diselenggarakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, agenda rapatnya itu membahas tentang rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, siapa tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila? Ada yang tahu? Siapa ayo? Ya betul, ya ada Ir Soekarno, Muhammad Yamin, sama siapa? Ya, Supomo ya anak-anak. Sidang pertama BPUPKI. Nah, disinilah para tokoh-tokoh itu mengemukakan pendapatnya. Nah, tokoh yang mengusulkan isi dasar negara itu tadi sudah betul ya, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua adalah DR Supomo, dan yang ketiga adalah Ir Soekarno. Nah, rumusan yang diutarakan oleh Muhammad Yamin itu
Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, Muhammad Yamin ini mengutarakan pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, untuk usulan yang kedua yaitu diutarakan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Nah, kemudian I.R. Soekarno juga tak kalah mengemukakan pendapat. Ia berpendapat pada tanggal 1 Juni 1945. I.R. Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang maha. Nah, tahukah kamu kapan istilah Pancasila diusulkan? Ayo. Perlu kamu ketahui ya anak-anak, istilah Pancasila diusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kenapa setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Karena ini ya, karena istilah Pancasila itu diusulkan pada tanggal 1 Juni seperti itu. Jadi kita setiap 1 Juni pasti memperingati hari lahir Pancasila. Nah, kita lanjut ke sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, yaitu menghasilkan sebuah piagam yang namanya adalah Piagam Jakarta. Namun dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, dari sidang BPUPKI yang kedua ini dibentuklah PPKI ya anak-anak. PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, isi Piagam Jakarta itu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah Jakarta. Kita lanjut ke sidang PPKI. Nah, sidang PPKI ini dilaksanakan pada 18 Agustus. Yaitu agendanya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yaitu Pancasila yang terdapat pada alinea keempat ya, alinea keempat. Nah, rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang menjadi dasar negara Indonesia. Nah, kita masuk ke misi yang pertama, yaitu adalah membuat peta pikiran tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Nanti anak-anak bisa melihat bahan ajar dan LKPD ya sebagai panduannya, seperti itu. Dikerjakan di buku tulis kalian. Nanti hasilnya difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Nah, kita lanjut. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat anak-anak? Apakah sudah tercermin? Iya, sudah ya dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, di sini ada gambar kegiatan apa yang sedang dilakukan dalam gambar. Kira-kira anak-anak ada yang membawa kayu, kemudian memukul paku, kemudian ada yang menata batako, ada yang membersihkan sampah seperti itu. Nah, kira-kira ini kegiatan apa anak-anak? Iya, betul sekali, gotong royong ya. Ini adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, gotong royong adalah kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan suka rela ya, gitu, tidak dengan terpaksa, tapi dia sukarela ingin membantu. Kemudian menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama ya. Nah, contoh kegiatan gotong royong di masyarakat itu yang pertama ini apa yuk? Gambar apa? Nah, yang kedua gambar apa yuk? Nah, yang ketiga gambar apa? Iya, betul sekali. Gambar pertama adalah memperbaiki jalan ya. Itu biasanya kalau jalan sudah berlubang gitu, biasanya kerja bakti. Kemudian yang kedua adalah membangun masjid atau tempat ibadah apapun ya anak-anak, kita harus saling gotong royong gitu. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan selokan agar lingkungannya menjadi bersih dan sehat seperti itu. Nah, pernahkah kalian melakukan diskusi atau musyawarah anak-anak? Atau kalian pernah mendengar orang sedang bermusyawarah? Iya. Biasanya kalau di dalam kelas itu pemilihan ketua kelas ya itu melalui musyawarah, kemudian jadwal piket seperti itu, kemudian struktur kelas seperti itu. Nah, musyawarah merupakan salah satu cara untuk menjaga keutuhan dan kerukunan warga karena kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam ya. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rute. Nah, itu sangat besar dan sangat beragam. Nah, kita lanjut ke misi yang kedua, yaitu nanti dibaca ya di LKPD-nya. Amatilah gambar dan lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, itu nanti anak-anak diminta untuk memberi nama kegiatannya apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung, kira-kira apa itu ya anak-anak. Nah, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya, materi yang telah kita pelajari hari ini adalah yang pertama yaitu sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua adalah tokoh perumusan Pancasila. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, ayo kita kerjakan teka-teki silang di LKPD ya. Nanti dilihat lagi di LKPD-nya itu ada 10 pertanyaan. Kalian tinggal mengisi aja teka-teki silangnya seperti itu anak-anak. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Pasti sangat senang ya. Kemudian bagaimana? Bagian mana yang menurut menyenangkan? Ayo. Pasti bagian perumusan ya, perumusan Pancasila itu ya. Nah, adakah materi yang sulit untuk dipahami? Semoga saja tidak ya anak-anak. Jika iya, langsung tanyakan ke Bu Kiki ya. Nah, tetap semangat belajar di rumah ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua adalah menjaga jarak aman ketika bertemu. Yang ketiga, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini adalah 3 langkah pencegahan dari virus ya anak-anak. Nah, ini jempol 2 untuk anak-anakku yang sangat hebat, luar biasa, kelas 5B ya. Tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak. Kejarlah mimpimu setinggi langit dan jangan mudah menyerah. Kalian pasti bisa
yakinlah pada kemampuanmu. Nah, terima kasih anak-anak yang hebat dan luar biasa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Sebelum diakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bu Didi mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.